balik ke itu ya, mouse. Gimana? Kalau escape? Ya, escape kayaknya nggak berlaku sih. Jadi spacebar aja, sering-sering spacebar nanti. Ya, jadi tadi pakai scroll, ya middle mouse atau scrollnya dipencet pakai itu. Ini pakai shift. Terus kalau yang ini yang scroll biasa ya. Oke. Nah, terus kita kalau gambar, kita bisa pakai pencil ini atau shortcutnya L. Lines. Bisa mencet L juga. Nah, terus kalau misalnya kita mau gambar sesuatu, tinggal klik di sini, terus tarik pensilnya misalnya ke sana. Nah, yang penting pada saat narik pensil itu, kita selalu perhatikan dia di aksis apa. Jadi dia bisa di red axis, kalau kamu arahin pensilnya ke sini, nanti dia bisa kena di green axis, ya. Perhatiin tuh, nah green axis. Kalau kamu tarik ke atas, dia bisa di blue axis, ya. Nah ini karena kita namanya perspektif, kan ada titik hilang. Nah itu makanya kalau sejajar sama green axis itu kadang mata kita nggak sejajar gitu, cuman dia ngomongnya on green axis. Ini karena view-nya adalah view perspektif, ada titik hilangnya. Nah kayak gitu tuh. Nah ini cuman sebisa mungkin kita gambarnya adalah selalu ngikut aksis. Jadi jangan istilahnya narik garis liar gitu. Kalau narik garis nggak jelas gitu, itu biasanya nanti ke arahnya kemana-mana. Jadi kadang dia bisa naik juga, bisa turun juga. Gitu. Jadi gambar selalu di aksis. Gitu. Terus kalau misalnya nggak terlalu nyaman dengan view perspektif ini, kamu bisa ganti di kamera. Di kamera ini kamu bisa ganti dengan view yang parallel projection. Biasanya kalau untuk gambar teknis, ya lebih nyaman parallel projection. Nah, ini coba lagi bikin line-nya. Klik di titik yang tengah sini, sini, ya. Ya, klik. Nah, kalau ini dia nggak ada titik hilang. Kamu tarik yang hijau itu, dia juga selalu lurus. Nah, jadi nggak kayak tadi jadi gini. Ya, nggak jadi mengecil gitu, betul. Ya. Jadi ini parallel projection namanya. Oke. Ya bebas sih mau lebih nyaman dengan parallel projection atau perspective view. Kalau orang-orang SketchUp biasanya sih ngerjainnya di perspektif gitu. Tapi yang mau di paralel ini is okay juga, nggak masalah. Terus habis itu kalau misalnya kita ingin bikin tadi garisnya terukur, kita pakai L tadi atau L atau pensil ya, klik situ. Nah ditarik sekali lagi on axis, terus ya kita ketik misalnya berapa meter ya, 3.000 atau 4.000 gitu. Ketikanya 4.000, nggak lagi tarik garis, sorry. Nah itu tuh udah kebentuk tuh di situ tuh. Ini tadi kamu nariknya terlalu panjang ke sana. Nah itu udah. Iya. Dan ini kayaknya nggak sesuai. Jadi gini, ini dihapus dulu, erase dulu, atau erase, atau ini penghapus, dihapus dulu, oke. Nah, terus ganti L lagi, oke, klik, gitu, klik di situ, tik. Nah, lagi gitu kamu ketik 4.000. Jadi yang pasti lagi red axis, terus ketik. Terus habis itu enter. Nah, kayak gitu. Terus misalnya, tarik ke sana, ketik 5.000, terus enter. Gitu. Oke. Terus balik lagi, ketik lagi, berarti misalnya 4.000. Oke. Nah, biasa kalau udah terakhir, ya bisa langsung gitu, nggak usah diketik. Oke. Nah, ini bisa diperhatiin di sini, kalau misalnya SketchUp itu kita bikin garis kurva tertutup, dia otomatis akan bikin permukaan atau bidang di situ. Nah, permukaan atau bidang itu kita nanti bisa ini push and pull. Shortcutnya P. Nah, itu kita klik, terus kita tarik ke atas. Nah, terus kita bisa ketik misalnya berapa ya, 3.000 deh ke atas itu. Hati-hati kalau habis ngeklik gitu terus berhenti. Jadi misalnya nih tadi kan, habis bikin nih,
tarik ke atas, tarik ke bawah, habis itu kira-kira udah bener nih, terus kita berhenti. Nah itu kadang dia ini udah kayak sisa 1 mili gitu, terus jadi waktu pas tadi kita tarik lagi ke atas 3000, nanti ketemunya 3001, kadang kayak gitu. Nah untuk ngecek apakah ini udah 3000 apa belum, ya oke, klik, nah misalnya 3000 gitu. Nah, untuk ngecek apakah itu yang terbentuk ukurannya sesuai keinginan kita bisa pakai ini, measuring tools atau tape ya. Klik dari situ sampai situ. Nah, oke. Nah, itu 3000 tuh tadi. Klik satu, terus sampai situ nggak usah diklik. Nah, situ sampai pasin titik ketemu titik. Nah, itu kayaknya ada apa tuh coretan tuh atau apa? Nggak akurat. Iya. Ya, itu ada yang nggak akurat tuh. Nih. Ini tadi kamu udah ngeklik di sini soalnya. Oh, berarti Jadi itu bisa diselect. Oke. Tik. Pasin. Ini. Nah, oke. Sorry. Ini aku clear. Nah, biar kelihatan. Oke. Ya, 5000 ya. Oke ya. Nah, jadi gitu. Oke. Terus habis itu, kalau benda ini sudah dinaikin ke atas, kameranya ganti perspektif aja deh, nggak apa-apa. Kalau sama aku kalau SketchUp lebih nyaman perspektifnya, oke, biar enak aja ngeliatnya. Nah, terus ini kita bisa offset. Nah, ini kalau udah di move, di push pull, ini kita bisa ada namanya offset di sini. Ini. Tadi kan kita udah bikin, oh ya ini ada shape juga. Shape ini jadi untuk benda-benda tertentu yang berulang, kayak misalnya kotak gitu, itu bisa langsung pakai R. Jadi misalnya di sini nih kamu klik, ya. Ini. Nah, situ klik, terus kamu tarik itu, nah kamu bisa ketik misalnya 5000 titik koma 4000 gitu. Oh, 5. Titik koma ya, bukan itu. Titik koma tuh yang Oh, iya, yang ke atas gitu ya. ya, yang titik koma tuh yang ke atas. Ya. Oke, enter. Nah, Ini. oke, coba dicek ukurannya apakah udah benar. Oke. 5.000. Oke. 5.000. Oke. Nggak pas berarti. Atau koma aja deh. Mungkin bukan titik koma. 5000, 4000 juga. Ini di beberapa versi SketchUp kadang bisa lain gitu. Coba 5000, 4000. Nah, ini juga kita cek. Kayaknya ini benar. Berarti yang ini pakainya koma. 4.000. Oke, 4000 benar. Ya, 5000 benar. Oke. Ya. Oke. Nah, terus ya kalau udah benda ini kalau kita udah seleksi kayak gini, ini dia terdiri dari kumpulan garis dan bidang. Nah, ini kita sekalian belajar cara memilih benda ya, pakai select ini atau spacebar. Nah, itu kita bisa pilih garis atau bidangnya itu dengan ngeklik tepat di situ, atau pilih garis misalnya, pilih garis ujung. Nah, kalau udah pilih garis ujung itu garisnya doang kamu bisa gerakin ke sana itu misalnya. Kamu move nih pakai ini. Atau MV. Jadi klik dulu, ya itu misalnya gitu. Nah, tarik itu bisa. Klik, nah sekali lagi ingat-ingat ikutin aksis gitu ya. Oke. Nah, jadi dia bisa diedit berdasarkan titik, garis, atau bidangnya. Terus misalnya pilih bidangnya, terus di-delete, itu bisa juga. Nah, balikinnya ya di undo aja beberapa kali. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Oke. Nah, terus, sebelum kita masuk ke mindah-mindah, kita belajar cara milih benda dulu. Ada perbedaan antara, jadi kalau ngeklik langsung tepat di bendanya itu kan kadang susah.
Terus apalagi kalau kita pengen nambah pilihan, misalnya kita pengen ngeklik 1, 2, 3, 4, itu kan nambah pilihan pakai kontrol tuh. Sambil di kontrolnya ditahan, kamu ngeklik lagi. Nah, itu bisa diblok. Kayak gini ya. Nah, cuman bedanya, ya betul. Nah, cuman ada yang membedakan antara ngeblok dari kiri ke kanan sama dari kanan ke kiri. Nah, kalau dari kiri ke kanan, itu dia kesentuh aja, jadi kamu ngeblok segini, dia kepilih. Tapi kalau dari kiri ke kanan, itu dia harus full. Kalau itu dia kesentuh aja, dia kepilih. Misalnya kamu ngebloknya nyoret di sini deh. Nah, itu dia kesentuh aja kepilih. Oke, tapi kalau itu, nah itu yang kepilih atasnya doang. Jadi kalau misalnya kita mau milih yang atasnya doang, ya kita milihnya dari kiri ke kanan dan kita ambil yang atasnya aja. Kurang lebih begitu ya. Nah, terus ini sekali lagi kalau udah dipilih, kita bisa tambah atau kurangi ketinggiannya dengan move tool. Ya. Move tool itu nanti M. Shortcutnya. Oke. Bisa gitu. Terus nanti ini kita bisa offset. Offset juga bisa. Nah, offset caranya betul, pilih di situnya, klik. Terus habis itu arahin ke dalam, misalnya pencet 15 gitu. Ketik 15 terus enter. Arahin ke dalam aja. 150 ya, sorry, bukan 15. 15 ketiknya itu. 150. Ya. Nah, terus kalau udah bisa di push pull lagi ke bawah. Oke. Nah, pas nge-push pull, pastiin dia ngeklik di sini. Pas. Dilihat aja biar kelihatan. Itu kan nggak kelihatan. Kamu orbit dulu biar enak melihatnya. Ya. Shift middle mouse button aja. Bukan. Maksudnya middle mouse button kita ngelihat, nah gitu. Yes, gitu. Jadi pas nge-push pull itu kelihatan. Nah, kalau udah on face, sorry. Sebelumnya kita undo dulu, bisa? Undo dulu. Aku mau ngobrol kalau oke. Kalau pas lagi push pull itu, kalau kita lagi mau delepin ini masuk ke dalam, nanti pas lagi push pull kamu ngeklik terakhirnya di sini. Jadi pas kita yakin dia nempel dengan luar. Kalau dia pas nempel dengan luar, itu dia otomatis akan bolong. Coba itu kamu klik turunin ke bawah, tapi terus mouse-nya arahin ke sini nih. Keluar itu ya, sampai klik itu, nah terus klik. Nah itu dia langsung lubang. Kalau dia langsung lubang, itu kamu bisa lihat dari bawah juga pakai orbit nih, atau dipencet itu mouse-nya scroll-nya, nah dilihat dari bawah. Nah ya, lubang. Oke. Jadi kalau kita ngelubanginnya pas, dia ngelubang. Kalau enggak ya nanti dia kedouble biasanya. Oke. Nah, kita bisa ngelubangin dia dengan cara yang sama juga nih. Misalnya kita pakai ini, rectangle, buat bikin jendela nih. Bisa kotakin di situ. Nah, on face, bikin kotak, oke, pintu boleh, kayak gitu misalnya. Klik. Bebas. Kenapa? Ya, bebas saja, nggak apa-apa. Oke. Terus habis itu push pull aja. Oke. Masukin ke dalam, nah yang pasti nih cari di sini nih biar dia lubang. Nah oke, situ juga kadang bisa. Oke. Nah kurang lebih begitu. Ini berarti belum ada lantai ya? Kenapa? Belum ada lantai atau udah? Belum ada apa? Sorry, nggak dengar. Belum ada lantai ya? Belum ada, lantainya belum ada. Nah oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita coba bikin kotakan di sebelahnya sini deh. Pakai rectangle aja, bebas ukurannya. Terus di push pull, ya kecil aja. Segitu aja kecil kira-kira. Oke. Halo? Ya, Nah, okay. Ya boleh. Terus di push pull pendek aja. Nah, segitu.
nggak usah ada ukuran. Bikinnya kecil aja deh, 100 kali 100 kali 100 coba. 1000 kali 1000 kali 1000, semeter aja, semeter kali semeter kali semeter. Ya. 1000, 1000. Oke, terus di 1000 lagi. Ya. Ya. 3000. Ya, 1000 aja. Semeter aja. Oke. Nah, sekarang kita mau coba pakai tools ini, pindahin. Nah, itu kita blok. Ini semuanya kita ambil. Berarti blok dulu gini. Blok dulu, baru ambil move tool ya, M. Ya. Nah, terus. Nah, bentar. Jangan dipindahin dulu. Nah, di situ dulu. Nah, pindahin. Tapi pindahinnya dari sini, titik ini, ketemu titik ini. Ya, oke. Nah, setelah itu, sekarang ini pindahin lagi dari titik ini ke sini, garis. Nah, oke. Oke, lepasin. Nah, terus dilihat belakangnya. Oke. Nah, ini di sini mau ngobrol bahwa SketchUp itu dia antar benda itu otomatis dia akan saling ngikat. Jadi kalau kita nggak hati-hati, ini bisa terjadi. Ini kadang bisa membantu kita dalam kita mau bikin sesuatu, tapi biasanya lebih banyak ganggunya daripada bantunya. Oke. Nah, terus untuk menghindari hal ini caranya gimana? Kita undo dulu. Ambil F. Ya, di undo dulu sampai sebelum mereka nempel. Ctrl Z undo. Ctrl Z lagi. Ctrl Z. Ya, oke. Nah, terus kita bisa pilih satu benda ini, semuanya di blok. Bukan, jangan dipindah. Pilih. Spacebar. Oke. Nah, terus di klik kanan, make group. Oke. Nah, yang ini juga. Kita pilih semua, klik kanan, make group. Oke. Oke. Nah, kalau udah make group, ini bisa kita pindahin ke sini. Oke. Oh ya, kalau udah group, dia nggak perlu di blok, dia diklik aja, dia kepilih semua. Nah, gitu. Itu tadi double klik. Klik sekali aja. Nah, terus habis itu kalau pindahin M, move tool M. Nah, biasain mindahnya titik ketemu titik. Jadi dia mindahinnya jangan ambil tengah kayak gitu. Diulang perintah mindahnya. Titik ketemu titik. Nah, ya. Oke. Kalau ngehapus dinding tuh pakai eraser juga. Hapus semuanya pakai eraser. Dinding juga. Bidang. Ya, ya. Apapun dihapus pakai eraser. Nah, itu kalau dipas-pasin gitu pasti nggak pas. Jadi kalau SketchUp itu penting untuk kerjanya titik, selalu titik ketemu titik. Jadi kalau mindah itu titik ketemu titik. Nah, jadi selalu titik ketemu titik, titik ketemu titik. Ya. Ya, ini kalau kita mau yakin dia pas, akurat. Kalau enggak ya nanti biasanya kita yang repot sendiri kalau gambarnya nggak akurat. Jadi nanti biasanya lagi ngerjain apa, tahu-tahu ada apa nyengsol gitu. Oke, jadi SketchUp ini penting sekali untuk kita kalau habis gambar itu ini apa di grup, baru di apa-apain gitu.
Oke. Terus habis itu, Kalau yang sentimeter, milimeternya itu diaturnya dari awal enggak ya? ya itu Atau diaturnya dari awal banget. Yang tadi pertama kali itu mau pakai oh, mili, senti atau apa gitu. Kalau proyek kan biasanya mili. sama kemarin teh Revit pas kan lagi iseng-iseng nyoba Hmm. ngasih lihat adik aku gitulah Hmm. kayak di Revit gimana. Terus udah gitu pas awal tuh bingung loadingnya tuh loading yang mana ya pilihannya ya kan kayak tadi mah yang arsitektural milimeter Ya, yang kalau masuknya ke metric, construction default metric. construction matrix ya. Ya, jadi itu biasanya awal kita ngeload awal itu dikasihnya imperial semua. Jadi feet sama inch. Itu kita Ya, kita harus cari dulu itu. Jangan apa mau ya lompat ke Revit bentar. nggak usah lah ini dulu aja ya. Ini dulu aja Kak. Ini aja, oke. Sama itu Kak mau nanya kalau kemarin tuh kan jadinya tuh pakai yang inch itu ya Ah, karena lupa ngekliknya yang ya, mana harusnya. Nah terus udah gitu kan kemarin tuh sempet bikin wall terus bikin kayak jendela gitu-gitu kan. ah. Terus tapi itu harus disetting lagi tiap new project atau udah langsung ada harusnya kalau filenya sama jenisnya. Eh, nah, ini yang pertama, ini karena pertanyaan sama yang di layar lain. Ini aku ngobrol yang di layar dulu. Jadi kalau yang di layar itu, kamu kalau mau bolongin jendelanya, itu kamu harus masuk ke grupnya dia dulu. Jadi masuk ya seleksi, double klik dulu, enggak bukan explode, double klik, klik, Klik ini. klik 2 kali. Nah, di sini baru bisa bolongin. Jadi bikin itu rectangle misalnya. Oke. Nah, bikin di situ rectangle, misal segitu, klik, baru dia bisa nyatu di push pull. Oke. Nah, push pull-nya yang penting, nah, hati-hati, itu dia kelipet. Nah, pas ke push pull, nah, ya, on face kayak itu, baru diklik, baru dia bolong. Oke, nah kalau udah selesai ya kita bisa double klik lagi. Klik-klik gitu, di tempat lain ya. Oke. Ya, kurang lebih begitu. Oke, tadi nyambung lagi pertanyaannya. Kayaknya lebih enak kita lompat ke Revit dulu kali ya, sebentar. biar biar ini, biar kebayang Apa aku tuh? tadi Aisyah ngomongin apa. Terakhir aja deh katanya. Hah? Terakhir aja. Terakhir aja katanya. Habis ini aja. Ngobrolin Revit-nya terakhir aja ntar. Oke. Nah, ini SketchUp ya. Nah, ini modelingnya yang kayak gini ini yang biasa orang lakukan. Cuman biasanya kalau modeling cara seperti ini tuh main offset untuk dindingnya dan segala macam, biasanya tuh nanti kita akan kesulitan pada saat ada revisi. Kalau arsitek tuh kan biasanya kan sering revisi itu apa dindingnya digeser-geser, ukurannya kurang gede, kurang kecil. Mungkin interior juga sama sih. Nah, nanti walaupun si SketchUp bisa kayak gini, nanti aku tetap saranin kalau bikin 3D SketchUp tuh kita bikinnya part by part. Jadi misalnya dindingnya itu nggak sekaligus 4 gini, tapi kayak satu dinding sendiri, itu sendiri. Terus pintunya juga sendiri-sendiri. Semuanya jadi terdiri dari grup-grup yang nanti kita pasang-pasang. Gitu. Oh ya, terus benda di sini itu ada grup, ada komponen. Jadi kita kalau make group itu ya udah dia pokoknya kekumpul dari satu. Tapi kalau komponen itu nanti dia mirip seperti grup, cuman bedanya kalau dia di copy nanti yang satu dirubah semua ikut berubah. Kalau komponen itu dia karakternya seperti itu.
Nah, nanti untuk kayak secara umum kita pakainya grup, tapi kalau kita misalnya nanti pakai suatu benda yang kita akan copy dia di banyak tempat dan ukurannya akan selalu sama, yaitu baru nanti kita pakai komponen. Jadi komponen itu mungkin pemakaiannya untuk kalau misalnya kita bikin kolom, terus kita bikin pintu, jendela itu baru nanti kita pakai itu. Oke. Nah, berarti kalau di sini tuh harus ditambahin satu-satu ya kayak pintunya lagi. Ya, pintunya nanti kita gambar satu persatu. Oh, Gitu. kalau di Revit kan langsung ya. Ya, Revit langsung. Kalau di sini bolongannya kita gambar satu persatu, pintunya kita gambar satu persatu, jendelanya juga kita gambar satu persatu. Kalau kayak furniture juga kita bikin dari kotak-kotak gitu atau emang udah ada tinggal download Sebaiknya gitu? bikin sendiri satu persatu kalau pengen belajar, kalau pengen cepat bisa. Karena dengan kita bikin furniture-nya satu persatu, itu kita akan lebih fasih, lebih menguasai program ini. Cuman kalau misalnya dikejar sama deadline nih, kita harus ngerjain tugas dan segala macam, terus kita nggak sempat bikin, itu ada ini 3D Warehouse. 3D Warehouse itu kita bisa, ini kalau connect ke internet, kita bisa download yang kita perlukan. Jadi biasanya ada orang yang udah bikin, kita bisa ambil. Oke. Contoh ini ya. Ya, itu kayak itu. Ya, Atau kayak door, kayak pintu juga gitu ada. ada Rumah flow juga ada sih. pintu ada. Oh, oke. Coba inilah ya. Ya, tinggal download, masukin. Kayak harus download satu-satu ya. Sign in. Ya, sign in. Ya, Bisa sih. Ada deh, harus bikin bikin akun. Hmm. Nanti bikin akun aja free kok. ada yang udah jadi kayak manusia. Ini bisa diakses pakai browser juga, pakai Chrome. Iya. Oke. Oke, oke. Udah langsung gitu. Ya. Cuman kalau yang bikin orang lain ini ya, kadang dia ada kotoran, ada apa, modelingnya kadang untuk dirubah-rubah itu kadang ya perlu ekstra effort. Kita harus pelajari juga. Kalau pas hoki dapatnya bagus. Kalau nggak hoki dapatnya ya kadang modelingnya tuh agak apa ya, banyak garis-garis yang nggak kepake itu tapi dia nggak dihapusin. Nah, itu perlu dibersihin kadang, perlu dibersihin dulu. Berarti Kalau nanti Revit juga furniture-nya dari kayak ginian atau udah ada Pak? Revit ada, dari kayak ginian ada, bikin sendiri ada juga, bisa juga. Kalau Revit bikin sendiri, terus terang sih lebih ribet dibanding SketchUp. Jadi kalau mau dikombinasikan, misalnya untuk yang custom itu kita bisa pakai bikin di SketchUp, terus misalnya import ke Revit itu bisa juga. Ya, juga seperti itu. Ya. Oke, berarti udah yang kayak interior gitu mah Ya, belajar. kalau interior mungkin akan banyak pakai warehouse itu sih, karena kayak pintu, jendela, sofa, kursi itu kayaknya Kalau banyak misalnya yang ya udah pintunya bentuknya kayak ukurannya gitu. beda, Kenapa? kalau ukuran pintunya beda gimana Pak? Ukuran pintu apa? Gimana pertanyaannya? Beda, misalkan ini kan ininya panjangnya seberapa misalkan. Oh iya, Nah, kalau misalnya pengen terukur kita pakai garis bantu. Jadi kita pensilin dulu di depannya, ya. Jadi misalnya dari sini nih kamu pensilin ke sana, ini ke sini. kita di yang permukaan masih kosong aja ya. Oh, Putar aja di dinding sebelah sana kita gambar yang terukur, yang masih kosong aja. Nah, dinding yang masih kosong, dinding sebelah sana aja. Nah, kayak gitu. Nah, misal nih,
Di sini aku mau bikin pintu yang jaraknya dari ujung dinding sini ke sini, let's say 30 cm, yaitu aku bikin garis dulu, ketik 300 misalnya, 30 cm berapa sih? 300 ya, bener ya, 300. Terus naikin pensilnya ke atas, dapetin ya itu, on face kan, ini terus blue axis, terus ketik misalnya tingginya 2000, salah, itu green axis. Oh, Jadi perhatiin, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, nah harus blue axis, oke? Nah, terus ketik misalnya 2200, oke? Terus tarik ke sana, ke kanan, oke? Ketik lagi 900 misalnya, oke? Terus turun ke bawah. Ya, itu boleh, langsung klik. Nah, ini garis ini untuk garis bantu, nggak usah disambungin. Nah, terus habis itu kita pakai seleksi, masuk ke ininya, masuk ke grupnya dinding tadi. Klik-klik. Gini. Nah, di situ kita baru bikin nih kotakan yang ngikutin itu. Ya, Oh, itu. ini. Klik. Ya. Nah, habis itu kita baru push and pull. Jadi kadang garis bantunya nggak usah dibikin full juga sih. Ya, Oh, itu. Terus oke. kalau udah, oke. Pilih tempat lain. Nah, itu kalau mau akurat. Jadi kita bikin garis bantu dulu. Oke. Nah, terus sekarang kalau misalnya mau bikin daun pintu, kita bisa coba. Nah, sekarang kalau mau bikin daun pintunya, kita bisa coba nih. Langsung di sininya kita kasih ini. Nih kotak dari sini ke sini. Ya, shapes langsung aja. Dari situ ke situ langsung. Iya. Itu, ya. Nah, itu jangan lupa ya, di grup dulu. Di blok, jangan diklik. Kalau ya, betul. Digituin, make group. Nah, terus di double klik, kita edit di grupnya. Edit grup. Oke, nah oke. Nah, terus kita offset. Offset Bukan. tuh yang Offset tuh yang ini. Yang ini nih. ini. Ya, offset. Masuk grup dulu. Harus masuk grup. Kalau belum masuk grup dia nggak bisa edit. Nah, offset misalnya, oke. Tengah, jangan pinggir. Tengah, klik dulu, klik. Nah, terus, lagi gitu kamu ketik misalnya 5 cm, 50 berarti. Terus enter, terus habis itu push pull ke dalam. Nah, push pull ke dalam, kalau mau bolong, ini, ke sini nih. Push pull-nya arahin ke sini, ke tembok situ. Ya, klik. Salah, sorry. Jangan di offset dulu, Ding, harusnya tadi. Jadi di offset dulu, di push pull dulu, baru di offset. Salah. Nah, itu nah, situ dulu, betul, klik. Oke, cek dulu barangnya, udah ada belum di situ? Yes. Oke, ya. Oh ya, terus kalau kadang kita dapatnya abu-abu, kadang dapatnya putih ya permukaannya ya. Kalau pas lagi yang abu-abu itu, kita harus balik, jadi mesti di reverse. Jadi diseleksi dulu barangnya, yang abu-abu itu, kamu klik gitu, terus klik kanan, reverse. Faces, reverse. Ya, biar putih. Soalnya kalau yang abu-abu itu kadang nanti dikasih material di tempat lain, dia kadang suka kayak, Kayak hilang, nggak kenapa? bolong, Hah? nggak bolong. Lah kan belum di offset. Ini kita mau gambar pintunya. Oh, oke. Mau gambar kusen pintu.
Kebayang kan? Jadi tadi udah bolong, terus kita mau gambar kusen pintunya. Jadi di situ ada dua grup Iya. penumpuk, ya. Grup yang pertama adalah grup si dinding, grup yang kedua Oke. adalah grup yang pintu. Jadi misalnya kalau kamu hide, kamu pilih itu bisa di hide gitu, terus kamu hide gitu, nah udah bolong dia. Cuma di situ kan keluar dia. Nah hide-nya kalau mau Oke. dikeluarin kamu view di sini, view terus hidden geometry. Nah terus itunya diklik. Nah terus di klik kanan unhide ya. Ya itu caranya ngeluarin. Oke. Oke. Ctrl Z juga bisa ya berarti. Kenapa? Kalau Ctrl Z juga bisa berarti ya. Ya Di bisa undo. Ctrl Z undo. Ya kalau ribet Ctrl Z Oke. habis di hide ya undo itu boleh. Oke. Oke. Nah terus kita misalnya mau bikin daun pintunya tuh, ya kita offset. Di offset. Offset. Oke. Itu klik dulu, klik. Nah, terus ketik 50, 50, 5 cm kan. Nah, terus habis itu kita push pull masuk ke dalam. Nah, Ini. sampai sini ya, biar langsung bolong. Yang dalam, yang dalam. Ya, yang itu. Klik. Oke. Nah, terus yang bawah ini kita push pull juga biar dia kan kalau kusen pintu kan itu. Ini kalau kusen jendela kayak gini nih bikinnya. Kamu zoom Iya. aja, zoom, 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 zoom. Nah, ini yang bawah ini, kusen bawah perlu di push pull sampai bolong. Nah, Ini ya. terus sampai situ. Ya, ya Oke. gitu. Oke. Nah, itu bawahnya itu mau dihapus lagi boleh. Kalau misalnya mau di erase lagi boleh yang bagian bawahnya ini garis-garisnya. Oke. Nah, gitu. Oke. Nah, sekalian kalau mau kita belajar kasih material juga boleh. Ini pakai B, perintahnya bucket atau ini nih, ember. Ya, B. Ya, itu di situ. Tuh. Ya, ya, di atas. Nih, select materialnya aja. Ini, sorry, sorry. Di atas. Material. Ini diklik nih. Oh iya. Ya, misalnya kayu, cari apa, wood, atau apa. Udah. Ya, ya itu wood. Misalnya kusennya kayu, terus dindingnya misalnya mau bata itu. Apa ya, brick gitu misalnya. Ya, pilih aja yang mana. Ya, oke. Nah, Kalau kurang lebih bawahnya itu belum pakai lantai ya? gimana? Kalau misalkan, Lantai itu tile. kayak misalkan Ya belum, ini belum ada kan kan. Lantainya belum digambar. Iya, gitu. Nah, kalau Coba bikin ini kusen, kasih kaca sekalian. ini di sini, pintu, Ada bolongan. pintu atau jendela? Iya, maksudnya jendela. Tapi kita bikin yang terukur ya. Berarti ini sebelah sini aja ya? Atau barengan sama si pintu itu aja, sebelah pintu aja nggak apa-apa. Nah ini, oh bikin daun pintunya dulu. Pintunya belum ada daunnya tuh. Bikin pakai, nah pakai itu aja boleh. Langsung ke atas, yes. Ya, Ini. situ. Klik. Nah jangan lupa di grup dulu daun pintunya. Dipilih di grup dulu. Ya, make group. Oke. Terus dikasih ketebalan. Ini. Kalau mau harus masuk dulu. Masuk ke dalam itunya dulu, grupnya. Kan tadi udah di grup. Jadi Iya. seleksi, nah, masuk ke grupnya dulu baru bisa di push pull. Push pull kasih 5 cm aja kalau ini, 50. Ketik 50 aja. Nah, udah. Itu harusnya udah jadi itu daun pintunya. Nah, cek. Ya, Iya. oke.
Mau dikasih material boleh. Kalau mau daun pintunya bisa dibuka juga. Oke. Jadi kita pilih nih daun pintunya. Sekalian kita belajar, sorry, jangan di double klik, diklik sekali aja, cuma dipilih, klik. Ya. Nah, terus kita mau belajar ngerotate benda, ya. Rotate itu pakainya yang ini, shortcutnya Q. Oke, oke, rotate. Nah, pastiin itu setirnya, oke, betul, bentuknya biru. Jadi kamu arahin ke situ, biru, klik ya situ, terus sorry, harus yang setir biru yang hadap ke atas. Itu setirnya merah tuh. Oh, betul. Ini salah ya. Q, pencet Q lagi. Oke, pilih dulu bendanya. Ya oke, Udah. situ. Itu udah benar, klik. Terus arahin mouse-nya ke sini dulu, klik. Sebelum klik, arahin ke sana dulu, oke, klik. Nah, terus arahin mouse-nya sekarang ke sana. Nah, gitu. Terus kalau mau ketik 90. 90 Ya, derajat gitu. atau kalau enggak ya itu kan ada snap-nya. Klik juga kayak gitu bisa. Nah, jadi Oke, jadi gitu cara pintunya dibuka. Mau dikasih material boleh. tadi itu bucketnya B ya. Paket B ya. Oke. Hmm. Kalau ini tuh misalkan yang kayak brick ya kayak gini, Ah, ini eh, mau diganti warnanya bisa nggak? Atau cuma di kamu ini doang? klik lagi di bucket lagi. Jadi di itu lagi. Nah gitu. Nggak, maksudnya kan bisa ini kan gini, mau ganti batu batanya warnanya atau cuma ada ini doang? Oh itu ngedit material sih. Jadi nanti kita Di, masukin material baru. Jadi nanti oh, kita bisa masukin dari kamu browsing gitu misalnya gambar JPEG apapun itu nanti kamu bisa insert ke sini. Jadi nanti oke. masuknya kita file import JPEG, terus nanti kita bisa milih importnya itu sebagai material atau sebagai gambar papan. Kalau sebagai gambar papan nanti dia diimport ya dia kayak papan iklan aja gitu. Terus nanti bisa Oke. di-rotate, dipasang gitu. Tapi kalau Oke, mau oke. sebagai material nanti dia nongol di sini kamu bisa apply ke benda yang ada Oke, oke. Nanti. gitu. Kalau mau sih aku ada library juga sih nanti bisa ini. Tapi browsing aja lah. Biasanya browsing lebih sesuai selera. Jadi itu nanti bisa ditambahin itu. Ini kan bawaan SketchUp-nya. Iya, Bisa ditambahin sesuai kebutuhan. oke. Oke. Nah, sekarang kita tadi ketinggalan belajar bikin ini sekalian deh. Garis lengkung nih. Oke. Oke. Nah, dari arah sini deh. Ini mau ngasih garis lengkung ini loh. Nah, Oh, tapi caranya ngasih tuh eh, awal bikin itunya dulu. Sorry, dari arah sana, sorry, ngelihatnya. Mid mouse button sama, nah oke, dari situ. Nah, situ boleh. Agak miring dikit sini, boleh? Miring dikit. Nah, oke. Nah, jadi caranya ngasih gini, awal kita titik awal dulu gini, titik. ini. Jadi bukan di itunya, di engsel pintunya. Di engsel. Engsel tuh yang bagian ini. Ya, engsel dulu, klik. Itu. Terus ini, klik. Ya, itu udah. Nah, terus ke situin. Nah, gitu. Klik. Kok gitu ya? Oh, ini kemarin habis ngobrol pakai Mac, caranya rada beda. Di undo dulu aja, undo, Ctrl Z. Ternyata kalau yang ini. Ya udah, dari sini ke sini. Situ, klik. Ke situ. Sorry, ini aku hilangin dulu, ganggu. Nah, terus arahin ke depan. Nah, gitu. Klik. Ya, Jadi bukan pintunya gini. oke. Nah, udah tuh, jadi pintu. Nah, ini kalau udah mau kayak gini, masing-masing ini bisa dipilih semua nih, satu gini, kita jadiin komponen. Jadi kita seleksi semua, tapi sampai dapat kusennya juga sekalian. Sorry. Milihnya pakai yang di blok itu, ya betul. Ya, klik kanan, make komponen. Nah, oke.
Ini apa? Namanya door. Tujuannya make komponen nanti supaya kalau kita rubah satu, misalnya pintunya ditutup satu, yang lain ikut nutup. Itu tadi kan mau bikin, kan ada ketebalan tembok ya, ini nih kayak gini. Ya. Nih, Ya. Nah, aku lagi nyoba-nyoba bikin iseng. Terus itu tuh kan berarti pakai square gini. Bukan. Pakai itu, pakai kalau ketebalan tembok tuh dia pakainya pakai offset. Oh, offset ini. Ya. Terus Di tengah dari tengah aja. atau Tengah aja, klik. oh, Terus lagi gitu oke. ke 15 misalnya gitu. 150 ya. Oke. Berarti udah ya. Ya, terus habis itu nah Kayak ya gini ya. boleh. Itu boleh 300. Nah, itu udah dapat. Oke. Kalau kamu bikinnya dengan cara seperti itu udah dapat lantainya bawahnya. Tapi nggak bagusnya Oh, adalah Tapi nggak bagusnya adalah lantainya ini masih nyatu kan sama si dindingnya. Padahal kan kita bawahnya. harus pisahin. Jadi sebaiknya sih tetap harus dihapus dan lantainya kita gambar lagi baru. Oke. Karena kalau Oke. nggak dipisah-pisah nanti kita repot sendiri. Biasanya begitu. Antar lantai aja biasanya kadang dipisah gitu. Maksudnya ada nanti pola lantai 1 dengan 2, misalnya dari kamar masuk kamar mandi kan biasanya pola lantainya lain. Kalau dari Iya, lantai iya. biasa kan kayak 30-50, masuk kamar mandi 20-20 gitu, mesti dibedain. Gitu. Ya, Kamu delete semua. ya, gitu bisa langsung del, ya, pencet tombol del juga bisa. Ya, Delete. uh, del biasa, Erase. erase boleh. Di laptop kan ada del juga tuh biasa di atas backspace. Itu bisa juga. Oke. Oh iya. Di atas backspace Terus ada. kalau ini Mau bikin apa nih? Bikin kusen jendela ya. jendela ya, oke boleh. Nah kalau mau bikin kusen jendela pakai rectangle aja bisa tuh. Ini ya. Ya rectangle itu langsung dipasin aja. Set. Gini ya. Gitu ya. Terus jangan lupa sebelum diapa-apain di grup dulu aja. Diseleksi dulu. Oke. Nah, terus kita masuk ke grup editornya dulu. Nah, oke. Baru sekarang di offset. Oke. Nah, klik dulu. Nah, gitu. Terus ketik 50 ya. Nah. Terus habis itu sebelum di offset di dulu. Di apa dulu? Di push dulu spike-nya. Jadi di undo dulu. Nah, jadi sebelum di offset kita push dulu dia. Nah, pushnya ini. Nah, kenangin atas itu ya. Nah, gitu. Oke. Baru di offset ya. Baru di offset ya. Dari tengah aja is oke. Nah, terus 50. ya. Nah, terus di push and pull lagi. Push pull lagi. Nah, itu yang kayaknya salah. Salah. Ya, makanya sudut yang tepat untuk bekerja penting. Ya. Nah, ini. Ya. Oh, nggak langsung bolong ya. Oh, tadi pas nge-push pull pertama nggak pas. Pas nge-push pull pertamanya ini nggak pas. Nggak pas kena itu. Ini ya tadi ya. Iya, Sama ya. Berarti push pull pertamanya itu. Ini ya. Oh iya. Ya, itunya kamu cari view yang enak. Ini view-nya nggak enak nih. View-nya nggak enak. View-nya harus bisa kelihatan dinding di atasnya. Ya. Karena kita mau nge-push pull dengan ketebalan setebal dinding. Push pull dulu. Ini belum di push pull kayak. Push. Coba cek dulu 3D-nya. Cek dulu 3D-nya. Diputar dulu. Itu kan belum di push. Ya. Di grup dulu. Oke. Ini ya. Nah, itu lihat tuh.
itu kurang miring, kamu view-nya nggak enak, nggak Kayak gini ya. kelihatan. Nah, Yang ambil yang ini, belakang, ambil yang belakang. yang ini. Nah, ya kan, klik. Terus habis itu di offset, ya, Offset. ya, klik. Ambil 50 misalnya, ya, oke. Ya. Terus di push lagi, Oh, udah. ambil belakang, Ini ya. ya, klik. Nah, sip. Oh iya, Ya, oke. kalau nggak pas dia mau go. Oke, oke. Terus kalau misalkan ini kalau musim dan Nah, kalau udah, nah, oke. nah kalau aduh, Ya, kalau jendelanya sih kacanya gimana ya? nah ya, kacanya kamu bikin dulu rectangle kayak biasa. Terus nanti kamu grouping rectangle kayak biasa, di luarnya aja, terus nanti kita move ke dalam. Ya. Di dalam kaca, ya dari situ ke situ boleh. Nah, oke, kita Terus kasih material aja bedain, misalnya biru gitu. oh ada material Nah, materialnya apa ya? gelas. Gelasnya yang biru apa yang mana? Yang itu aja, yang biru translucent. Ya, oke. Nah, itu Ini terus biar kita grouping. Itu kita grouping dulu, si kacanya doang. Oh ya, untuk milih, kan kalau gini kan ngeblok kan susah tuh, dapat sama kusennya. Kita kan padahal mau milih kacanya doang. Itu ya. bisa juga gini. Jadi kamu pakai selection itu, kamu double klik ya sampai klik, klik, klik lagi. Nah, perhatiin sampai dapat biru-birunya tuh pinggirnya. Perhatiin. Sampai Oh iya. ya. Nah, kalau udah biru-birunya dapat itu, kamu bisa klik kanan make group. Nah, Oke. habis itu kita move dia. Pakai move tool itu. Nah, kita pindahin jangan gitu pindahinnya. Kalau pindahinnya gitu nanti nggak akurat. Ctrl Z, kamu zoom di sini. Nah, oke. Nah, ini poin nih. Nah, ya midpoint ketemu midpoint. Betul. Ini Oke. kayaknya miring deh ini. Apanya? Kayaknya dindingnya tuh miring. Oh iya. Iya. Soalnya tadi Gimana? waktu dipilih nih, kayaknya jadi tadi si dinding yang bagian sini nih, sebelum di offset, kan inget gak kita mainin ininya tadi? Iya Bagian yang ini ya. ini, ya. Jadi bagian ujungnya sini waktu kita geser kanan kiri kita balikin tuh dia nggak Miring. tetap ya miring. Jadinya tadi semuanya yang di sini jadi miring. Oke. Iya miring dikit ini ya. Ya miring dikit kan dia kan. Hmm, ya. Terus apa lagi ya? Ya, Kotak. habis ini sih sebaiknya kita latihan bikin enak beneran. Itu ada yang les lagi nggak kak? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih. Ini lagi belum masuk juga. Ya nanti kan kita ganti-gantian aja. Kalau misalnya ini kita secara umum sih dengan ini kita udah bisa bikin denah sih. Jadi kan yang utama kan sebenarnya kan bikin denah, bikin ini. Ya. Oh ya, paling Berarti sama satu lagi. Kalau misalnya mau latihan nih ada kita bisa bikin kusen atau profilan. Jadi caranya pakai ini nih. Nah, kita mesti keluarin dulu itu perintahnya namanya follow me. Coba kamu klik kanan di area sini. Ya, oke. Nah, terus keluarin yang ini nih, large toolset. Oke. oke. Nah, di large toolset itu ada beberapa tambahan. Jadi ini kalau ini toolset yang standar yang atas ini, yang ini yang gedenya. Nah, ini ada beberapa tambahan di sini. Salah satunya yang kita sering pakai nanti ini nih. Ini follow me sama ini tadi kita belum belajar nih pakai ini nih scale. Jadi scale ini kita bisa besar ngecilin benda atau nge-mirror benda. Oke, coba ini ya. Ya, coba. Di Ya, ini mirror. ya kayak gitu kurang lebih.
Oh, gedein gini. Betul. Gitu. Kalau mirror tuh dia dibalik gitu, sama kayak kalau pernah pegang program Photoshop tuh caranya nge-mirror tuh dia dibalik, kayak di Ctrl T, di scale terus dibalik gitu. Gitu. Nah terus kalau yang ini, yang follow me ini cara pakainya gini, kita bikin dulu itunya, bikin dulu jalurnya tuh. Jadi misalnya nih aku mau bikin profilan di sini nih, kita agak zoom di area ini nih, pintu yang masih kosong nih. Oke. Nah, kita bikin jalur dulu nih pakai pensil. Ini. Misalnya kita tarik garis segini, tat gitu. Gini. Gitu, klik. Itu oke. Ya. Bentar. Oh, nggak kena tuh, nggak pas. Bentar. Nggak, coba. Oh, ininya juga nggak pas. Nah, kalau nggak pas diseleksi aja terus di delete. Kalau mau ditumpuk boleh, ya tumpuk boleh. Ya. Kalau di AutoCAD tuh tapi kalau bisa jangan ditumpuk. Kalau SketchUp tuh dia ditumpuk bisa. Kalau AutoCAD tuh dia nggak hilang, ditumpuk nggak hilang. Kalau SketchUp tuh ditumpuk dia langsung nyatu gitu. Revit juga sama, ditumpuk nyatu. Nah ini misalnya, nah terus kan udah ada nih, kita udah punya jalurnya kan gini. Sekarang kita bikin ini nih profilannya, misalnya bentuknya gimana gitu, keriting gitu di bawah. Ini? Bentar bikin profilnya dulu. Pakai Gini. ini juga, pakai pensil juga. Oh. Di kemana ini ke sini? Bikin profilan aja, profil gimana bentuknya. Profilan tuh kayak gimana? Profil tuh kalau misalnya kusen mau dihias, ada ukiran-ukirannya itu loh, profilan. Jadi kalau misalnya lihat rumah klasik, pinggirannya ada, nah ini, ke pinggir gini ya? ya, bukan. Jadi bikinnya di sini cetakannya, bukan di situ. Jadi bikinnya di bawah sini. Misalnya yang bentuknya kayak gini nih. Ini pernah lihat ya? Oh, kayak ke pinggir ya, ngerti. Iya. Kayak gini. Tapi gambarnya jangan di bawah. Gambarnya jangan di situ. Gambarnya di lantai gambarnya. Gambarnya jangan di sini. Ya, gambarnya di lantai. Di lantai terus dideketin sama ininya. Di sini. Ya, dari situ gambarnya. Dari itu pasin lah gitu. Klik, misalnya gitu, ya gitu, terus gitu. Misalnya start di sini, agak ribet ya. Sini, ya terus langsung deh dari situ tarik aja langsung sama deh. Dari sini langsung sini deh. Ini buat nunjukin aja. Nah, itu kan udah kan. Nah, misalnya terus kayak gitu, terus ini nih pakai ini terus ini. Ini nih kita zoom out dulu, zoom. Sorry, bukan. Nah, zoom sampai kelihatan semua itunya. Ini nih. Ya. Segini aja, zoom di sini aja. Jangan terlalu besar. Segini aja. Oke. Nah, terus kalau udah, kita aktifkan perintahnya ini, follow me. Itu push pull ya tadi. Follow me. Terus pilih itunya, ya, klik. Udah, terus pilih ini 1, 2, 3. Arahin mouse-nya ke situ. Ini nih, klik dulu. Klik. Nah, terus arahin mouse-mu arahin. Nah, ke situ. Terus bawah. Nah, gitu. Klik. Oke. Nah, kalau udah, jangan lupa ini di grouping sendiri. Groupingnya gini ya. Ini grup. Ya. Kalau ini tuh bisa di copy ya? Kenapa? Kalau bisa di copy paste gitu? Bisa. Copy caranya ya gitu. Nah, sambil di move, sambil mencet itu. Oke. Usahain kalau pindah selalu nih, akurat titik ketemu titik. Kalau nggak mau titik ketemu titik, pas lagi pindah diketik berapa angkanya. Berarti kalau titik ketemu titik tuh,
Ya, hati-hati. Ini ya. Ya, itu titiknya. Itu enggak tuh. Ambilnya enggak sesuai titik. Jadi kalau mau gampang, sebelum mindah tuh jangan klik terus mindah benda itu. Tapi kamu pilih dulu bendanya. Nah, terus habis pilih bendanya baru aktifkan perintah ini. Pilih bendanya dulu, pertama, spacebar. Ini delete dulu ya. Enggak apa-apa, itu enggak usah di-delete, enggak usah di-delete. Klik Ini aja. ya. Misalnya aku mau mindahin ini ketemu sama sini kan. Nah, udah dipilih itu, klik, terus kamu zoom di situ. Yes. Nah, itu Ini ya. itu enggak tuh. Titik ketemu titik. Jadi misalnya itu harus titik ketemu titik. Nah, keluarin dulu boleh kayak gitu. Keluarin dulu yang Ini. jauh. Ya, oke. Terus zoom bagian sini aja, zoom sini aja. Zoom. Nah, oke. Clear. Oh, jangan dulu. Oh, Oh, segini. jangan dulu. Arahin mouse-nya ke situ. Sini. Enggak, salah. Titik nyomotnya salah. Kalau titik nyomotnya salah, udah pasti itunya ini. Ini terus aktifin, ya. Klik. Temu. Terus Arahin mouse-nya ke situ dulu. Ketemu. Nah, dapat itu dulu tuh. Klik. ini Nah, ya. ya itu titik nyomotnya dapat. Terus deketin sini. Kalau dia, nah, klik. Gitu caranya. Ngerti. Ya. Kalau bolong ini harus bikin lagi berarti ya ke offset ini. Mana ini ya? Ya, mau bolongin itu bisa. Jadi kita masuk ke grupnya dia. Gini dulu ya. Grupnya dia, betul. Terus kita Ini bikin ya. lagi. Nah, bikin rectangle aja. Salah. Ke Ini kamu sekarang offset. lagi di grupnya ini. Kamu di grupnya kusen. Kan mau bolongin tembok. Nggak bisa. Jadi masuk ke grupnya Oh, tembok. berarti masuk Ya, grupnya tembok ini. masuk ke grupnya tembok, bikin rectangle. Baru bisa. Terus bikin Rectangle. gitu. Ya gitu. Terus habis Ini. itu push pull. Kayak gini terus push. Ya. Pullnya yang sampai kelihatan atasnya. Ya. Di sini ya. Ya. Ini ya. Ya. Oke. Ngerti. Kalau lantai Lantai tinggal tarik aja permukaan. pakai ini. Ya pakai rectangle aja. Biasanya kalau lantai nggak usah ada ketebalan seperti ini. Nggak usah masuk ke grup siapa-siapa. Lantai grup sendiri. Oh, jadi tinggal di rectangle gini. Ya, tinggal di rectangle aja. Ya, Terus gitu ini. aja. Bentar. Kalau nggak ambil dari luar aja. Kayak gini ya. Nah, misalnya gitu. Sama ini Nah, berarti belum ya? kenapa? Yang bagian sininya berarti belum. Ya, ya Kayak gitu. gini ya. Ya, gitu. Tuh. Atau cara lain yang mau lebih gampang kalau misalnya mau. Kayak gimana? Uh, jadi langsung ini. Hah? Coba. Dikeliatin semua bangunannya. Oke. Nah, oke. Tapi ngeliatinnya, nah, aku butuh melihat sisi ini, titik ini, sama titik yang di sana. Oh, Di berarti belakang. ini. Ya, nah, butuh kelihatan ini, jadi, nah, stop. Nah, jadi kalau mau, cara lain adalah aku bikin rectangle, tapi ngambilnya dari sini sampai sini. Ambilnya langsung luarnya. Delete dulu nggak dalam? Kenapa? Ininya yang lantai ininya delete dulu nggak? Delete dulu boleh, biar kelihatan. Di garisnya juga. Satu lagi. Ini masih ada sih.
Ini. Ya, Oh, nah, ya nggak oke, apa-apa. jadi ini udah langsung sama ini juga. Ya, Itu ya. ada garis. Harusnya itu juga. Emang nggak bisa di delete langsung di situ. Menghapus bisa sih, diusap-usap gitu. Nah, terus kalau udah, jangan lupa nih, si lantai dikasih di grup lagi sendiri. Pakai apa? Si lantai dipilih di grup lagi sendiri, lantainya. Oh iya. Soalnya kalau nggak di grup, nanti kita double klik dulu, sampai kepilih semua, klik. Nah, sampai ada biru-birunya, make group, ya gitu. Ya, sip. Soalnya Nggak kalau usah nggak, dipotong. kalau nggak nanti kita gambar-gambar apa gitu, misalnya kita bikin garis bantu buat apa itu, nanti ya Betul. ke bawah aja, push pull-nya, ke bawah aja. Gini. Nah, ini contoh yang udah terganggu dengan garis. Ya. Hmm? Oh ini ya. Iya, dia keracunan garis. Oke. Udah lah, anggap aja nggak ada ketebalan lah ya. Iya, Coba naik aja. iya, iya, Iya sih, interior mah nggak pakai ketebalan lantai gak sih? iya nggak usah. Nanti Nah, gambar ini kelihatan nih, ya. tadi geser nih. Iya. Oh iya, nah gitu. Oh, sini dulu bawahnya ya. Iya, tadi soalnya sempat kegeser ininya nih, kalau nggak salah sempat kegeser Ininya eh, hapus dulu nih. Jadi nggak ujung ada. ujung Ya ininya nanti. kegeser. Oh, Ya intinya sih kalau SketchUp sih dia gampang tapi mesti hati-hati. Itu aja. tiga ini tuh jadi ke ini ya. Hmm. Kalau atap gimana? Atap. Nah, pertanyaan yang bagus. Atap itu ya bikinnya hampir sama kayak bikin lantai dulu pertama. Warna aja. Berarti Ya, gini ya. ya ditarik garis dulu. Tarik garis dulu ke situ. Anu aja, rectangle aja. Jadi kita Oh, bikin tatakan atapnya dulu. Jadi pakai rectangle nih. Ya, oke. Oke, bikin atap ya. jadi Dari luar ujung nggak sih? Ya, ujung luar ketemu ujung luar dulu. Ya, gitu dulu. gini Klik. ya. Ya. Nah, terus habis itu ini di grouping dulu, jangan lupa. Oh, Oke. Nah, oke. Udah di grouping dulu kan. Nah, habis di grouping itu, terus kita masuk ke grupnya. Nah, terus atapnya mau langsung gini, atau mau ada teritisannya. Jadi ini dindingnya, terus atapnya di luar itu. Teritisan 1 meter. Kalau mau gimana? kalau mau ada teritisannya, ini masing-masing ini perlu kita move dulu keluar. Jadi ini kita move dulu keluar 1 meteran. Jadi ini Hmm. gimana maksudnya ini ya? Ya, jadi pilih dulu, hati-hati, itu yang kepilih sama, nah hati-hati yang dipilih. Jadi pilih itunya dulu, klik, Ini? uh, salah, ini masih kepilih ininya, yang kepilih harus Oh, garisnya. Ya, jadi masuk situ, yang perlu kepilih di harus pilih dulu garisnya. Jangan jangan milih, select dulu, jangan pilih ini dulu. Jadi, nah ya, pakai spasi dulu, pilih dulu garisnya, masuk ke grup dulu. Pertama select, masuk grup, masuk ke salah grup, gini. ya masuk grup dulu. Ini kan belum, nah terus pilih garisnya dulu. Ini. Oke, udah kepilih garisnya kan, select ya, terus move itu, klik betul. Dari situ, nah tarik, ingat harus sesuai green axis ya. Terus kamu ketik 1000. Gitu. Ya. Nah, hal yang sama dilakukan ke 4 sisi. Pencet dulu ya. Ya, select dulu. Select, nah terus, nah gitu. Hati-hati. Nah, itu right axis. Awas. Udah. Pilih dulu ya. Terus ini baru digituin. Ya. Klik. Nah, right axis ketik. Ya. Tuh.
Nah, dari sini kita ngobrol lagi. Kita mau atapnya apa nih? Perisai atau pelana? Pelana aja. Apa itu tuh? Perisai itu gimana? Ya, belum. Kalau mau perisai, perisai itu yang gini nih bentuknya. Kalau pelana yang ini. Udah pelana dulu aja. Pelana aja. Pelana, oke. Nah, kalau pelana, sekarang ini kita tutup dulu. Kita keluar dulu dari grup ini, oke. Nah, ini kita lihat view, ini kita tarik garis dulu. Dari sini, tarik garis dulu. Ini nih, line. Atau nggak usah deh, langsung dari tengah deh, bisa kok, dari tengah langsung aja. Dari tengah gimana? Ini nih, midpoint. Jadi ambil dari line ini, plananya mau ditentukan tingginya langsung berapa, atau berdasarkan garis, terus di rotate sudutnya berapa? Biasanya gimana? Biasanya dari sudut. Dari sudut aja. Ya, kalau dari sudut, kita tarik garis dulu dari sini ke sini. Oh. Kalau yang benar harusnya sudut. Oke. Dari sini. Ya, boleh ke situ, oke. Klik, oke. Nah, terus kalau udah selesai, pencet spacebar. Oke. Nah, terus pilih si garis tadi, klik. Nah, terus garis tadi mau kita rotate. Oke. Nah, pastiin rotate-nya tapi nah, oke. Setirnya bukan yang ini. Setirnya harus yang hijau. Bisa nggak dapat setir hijau? Nah, ya. Klik. Tadi udah dapat setir hijaunya. Nah, klik. Klik. Nah, klik. Kalau udah klik sekali, terus arahin mouse-nya ke sini. Oke. Klik. Terus, udah klik kan? Terus tarik ke atas. Nah, ketik berapa derajat? 30 misalnya. Nah, sekarang dari sini, ambil tengahnya, garis ini nih, apa? Dari sini? Nggak, kita udah selesai, kita nggak mau ini lagi, kita mau gambar lagi. Jadi pakai perintah line. Ya, ambil midpoint-nya, betul, klik. Terus tarik ke atas. Tarik ke ini, sumbu biru. Bukan. Biru. Blue axis. Blue axis. Tarik sampai, nah, betul, sampai situ. Oke, ya boleh. Terus yang ini bisa dihapus. Ke sini. Udah hapus. Oh. Sudah hapus. Hapus. Eraser. Oke. Nah. Oke. Nah, sekarang ini kita copy. Kita mau ngopi yang ini, kita copy ke bawah. Oke. Kita bukan itu. Jadi kita mau ngopi ininya doang. Sama ininya doang. Kita copy ke bawah untuk jadi ketebalannya. Atau copy ke atas juga boleh sih. Jadi gimana caranya? Caranya dua ini, enggak. Hanya dua garis ini. Garis ini, 1 dan 2. Ini kamu pilih. Di shift? Ya. Oke. Terus habis itu, aktifkan ini. Move. Ini dulu ini? Nah, ini move-nya diklik. Move. Ini. Udah kan? Udah pilih dua itu. Nah, terus pilih di salah satu titik, misalnya sini, klik. Oke. Klik. Kamu sambil ngopi, ingat mencet apa? Copy? Ctrl C. Bukan Ctrl C. Copy itu kamu move sambil ditahan Alt. Hah? Alt-nya ditahan. Jadi move ke atas, sumbu. Alt mah bukan itu sih. Ini. Oke. Ini. Alt-nya ditahan bisa nggak? Itu Alt. Ini. Bukan Alt. Itu berarti bukan Alt, Control mungkin. Berarti Control. Nah ya, tapi kamu mindahinnya ke atas. Bukan sumbu hijau, tapi sumbu biru.
Pindahin ke atas. Arahin ke atas. Bukan. Ya, atas. Ya. Ini. Terus diketik ketebalan atapnya mau berapa? Misalnya 100 gitu. 10 cm Ini 100. itu sih. Arahin dulu. Nah, ya, on blue axis. On blue axis-nya harus nyala dulu baru diketik berapa. Ya. Ya, terus enter. Nah, udah. Oke. Nah, sekarang kita garis lagi ini, tarik garis. Ini nih. Iya, itu dihubungin situ. Situ ke situ. Sama sana ke sana. Harapannya dia langsung bikin permukaan yang bisa di-push pull. Nah, udah kan? Nah, itu kita bisa push pull. Pencet dulu nggak sih diginiin? Ya. Belum make group. Iya, di grup dulu, betul, di grup dulu. Yang tengah ini bisa di-delete sih. Oh. Awas, hati-hati. Oke. Oke, nah kita double klik dulu. Masuk ke situ buat push pull. Ya, Gini. yes. Tuh. Oke. Dan bawah itu bisa jadi plafon juga ya berarti Kak? Ya, yang bawah bisa jadi plafon. Kalau misalkan Ini nutupnya berarti? Tutupnya berarti kita bikin dinding baru nanti. Bentuknya gitu. Oh. Pakai ini. Nanti bikin baru aja. Nah ya, dari situ kamu tarik ke atas. Betul. Ini ya. Ini udah nggak diperlukan sekarang. Kalau mau dihapus boleh. Apa? Gini nggak sih? Ya, gitu. Tapi sebaiknya ini dulu, dari sini dulu. Itu skip dulu. Ambil dari sini ke sini. Ya, itu. Nah, sebaiknya ininya nggak tebak-tebakan. Ininya sebaiknya nggak tebak-tebakan. Sebaiknya ini, yang bagian sini, ngambilnya dari middle mouse-nya, dari middle sini tarik ke atas. Oh. Mid point, nah mid point itu tarik ke atas. Klik. Mana tuh? Gini. Nah, terus kalau udah, ini nih coba. Dari sini ke sini, tarik. Di sini. Bukan. Sini ke sini. Oke. Harusnya ini nutup. Kalau nggak nutup berarti ada yang nggak beres. Oh iya, ini salah nih. Ini salah. Ini salah, ya. Lo middle dulu nggak sih? Ya, Bikin dulu. dari middle dulu. Baiknya middle dulu. Middle dulu terus ketemu ini di atas. Nah, tuh. Middle dulu dan harus ini ya, blue axis ya. Itu enggak? Nah, itu ke atas dulu gitu. Yes, itu. Nah, itu situ. Nah, ya. Nah, Ini. klik. Kalau nggak kebentuk berarti ada yang salah. Ya. Harusnya langsung nutup ya. Langsung nutup. Coba. Oke, ada cara lain sih. Gimana? Cara lain adalah
Ini yang tatakannya ini kita hapus saja dulu. Ininya. Ya, itu kita hapus saja dulu. Delete. Erase. Ya. Nah, terus yang ini kita push and pull. Si dinding ini kita push and pull sampai paling atas. Oke. Jadi masuk dulu ke grupnya dia. Push and pull sampai ngelewatin atapnya. Control Z. Bukan. Ya. Sampai atap paling atas push and pull-nya. Ini. Ya, boleh. Segitu boleh. Bentar. Kurang jauh. Atau di bawah juga boleh sih. Ini. Uh, Naikin. naik lagi ya, boleh. Segitu boleh. Oke. Udah ya. Ini. Nah, terus ini kita tarik garis dari sini ke sini. Tapi ikutin yang dalam. Ini. Bukan. Yang dalam. Yang dalam itu kan luar. Ini yang bawah. Dari sini ke sana. Oke. Bentar. Ya. Ini. Ya. Betul. Terus. Terus yang ini juga keliling nih. Yang bawah. Yang dari sana. Ke sebelah belakang. Ke dinding belakang. Oh. Ya, itu. Pas ini sih. Oh, itu karena dindingnya nggak ini sih. Karena dindingnya nggak lurus. Ya, udahlah. Ya. Ini. Ya. Nah, kalau udah kita push and pull satu-satu biar hilang dindingnya. Oke. Yang Ini. dinding atasnya. Yang perlu masuk dulu ya. Ya. Oh, tadi waktu ngegarisin nggak di dalam ya? Nggak di dalam grup dinding ya? Enggak. Oh, harusnya Harus di. waktu ngegarisin di dalam grup dinding. Oke. Bentar di Command Z aja. Hmm. Jadi di dalam grup dinding itu kita garis-garisin. Kok, Ya, kalau mau ngelihat ruang dalamnya gimana kok? mau lihat ruang dalamnya, grup dindingnya di hide dulu. Oke. Kalau misalnya bertingkat? Kalau misalnya bertingkat ya kita bikin grouping yang enak, terus habis itu di hide sesuai kebutuhan. Oke. Yang nomor satu kalau kerjain SketchUp itu groupingnya mesti enak. Bikin kita kerjanya lebih gampang. Grouping sama komponennya. Ini udah Kak. Udah ya. Terus hilangin. Ngilanginnya sekarang kamu push and pull dindingnya satu persatu sampai hilang. Kan kalau di push ke dalam, kalau itu kan hilang dia. Ini enggak hilang ke dalam. Kamu push and pull ke dalam nggak mau? Nggak bisa? Nggak bisa. Oh, oke. Berarti yang dalam perlu dibikin itu juga sih. Perlu dibikin garis. Oh.
Bentar. Ada cara yang lebih nyaman nggak ya? Ya kalau gitu harus di delete. Nah, gitu. Nah, kalau udah gitu sih nanti bisa langsung di select, di delete sih. Di block, di delete. Kalau udah kamu garisin luar dalam gitu. Nggak usah di push and pull. Nah, oke. Nah, itu buangin aja, delete. Erase, erase. Delete. Ya. Hati-hati ngiris yang dalam itu nanti kamu dinding dalamnya hilang. Jangan di erase. Oh iya, Takutnya dinding dalamnya hilang. Nah, ya. Hati-hati. Harusnya di dalamnya ya. Tadi garisinnya di dalamnya. Tapi nggak apa-apa, udah terlanjur. Nanti kita turunin aja. Bisa dipilih langsung banyak nggak? Bisa dipilih langsung banyak. Di blok. Tapi hati-hati ngebloknya. Jangan sampai garis dalamnya kepilih. Awas, awas, hati-hati. Awas, itu kena juga. Cara ngelihat bendanya sama cara dipilih langsung banyaknya harus hati-hati. Kalau ragu-ragu satu-satu aja is oke kayak tadi. Nah ini lihat dinding dalamnya aku takutnya ada yang hilang. Ada yang hilang itu, kayaknya sih ada yang hilang. Iya. Nah, iya. Cobain, Zat. Itu Cobain. itu hilang tuh. Ya mendingan satu-satu sih kayak tadi sih. Cobain deh. Iya. Beginiin ya. Jadi ada dua cara. Cara pertama tadi kita nyoba adalah itu kayaknya belum dikasih garis tuh. Itu masih harus masuk ke grup editor dulu. Ini kan belum grup editor. Grup editornya dinding. Belum tuh. Garisnya belum ada itu. Diklik coba nih permukaannya. Double klik dulu, masuk grup editor. Nah, itu ini belum ada garisnya tuh. Belum. Dan tadi tuh hasilnya Dia butuh ada garis yang ini nih di dalam grup editor nih. Nah, ini garisnya juga belum ada nih. Masih belum misah. satu aja berarti ya. Di sini ya. Line. Nah, Di atas garisnya atau di bawah? harusnya kalau udah kebentuk garis gini sama gini, ini permukaan ini sama ini kepisah gitu. Kalau belum kepisah berarti garisnya belum ada atau coba cek dulu, cek permukaannya udah kepisah belum. Nggak usah didobelin lagi, kan atasnya udah hilang. Yang itu aja tadi, yang tadi. Dilihat dulu dari sebelah sana. Cek dulu permukaan ini. Double klik. Masuk ke grup editor. Pilih ininya. Bisa udah. Pilih anunya, pilih slabnya, pilih face. Hah? Klik. Nah, situ klik. Bukan. Klik face-nya. Klik permukaan bidangnya. Nah, belum. Garisnya belum ada itu. Belum kebentuk. Ya. Yang pinggir apa ya, Kak? Ya. Berarti yang ini. Ya. Apa di atas? Ya. Ya. Nah, baru bisa. Erase. Nah, gitu. Kalau di blok gini, Awas jangan di erase bawahnya. Kalau kamu erase yang bawahnya nanti hilang. Tuh. jadi harus satu-satu ya. Ya. Oke. Ya. Nah, itu jangan di erase. Itu harus di move ke bawah garis itu.
Di move ke bawah 10 cm nanti. Suka dikomentarin dosen kalau banyak garis tuh tahu apa. Iya. Awas tuh, tadi ngeklik yang dalam itu, dinding ruang dalamnya hilang ya nanti. Ini ya. Yes, akhirnya. Ini enggak sih? Ini hapus nggak? Oh iya, jangan. Itu garisnya gitu. Kalau garisnya pengen dihilangin, itu harus di move ke bawah garisnya. Kamu pilih semua garisnya, terus move ke bawah 10 cm. Setebal itu. Setebal apa namanya? Setebal Kalau di sini bikin atap juga satu-satu kak? gimana? Bikin boarding gitu-gitu? Iya, satu-satu. Ya kalau SketchUp gini. Move ini ya. Ya, klik, terus geser ke bawah. Ya, yang penting blue axis, terus ketik 100. 10 ya, sorry 10. Kan setebal itunya. Setebal atap. Ya. Salah, naik. Nggak apa-apa. Berarti turunin 20 aja. 20. Masa 100 gak sih tadi kan ini milimeter? Oh, milimeter ya? Oh iya, benar berarti 200. Bentar. Coba dari awal. Nah, Udah hilang kan? udah. Coba cek di dalam ada yang hilang nggak? Kalau mau lihat ruang dalamnya bisa pakai ini juga, kita bisa bikin potongan. Nah, kalau misalnya ditembusin gitu susah, ya. Oke. Nah. Iya. Bisa di-hide ini apa lagi? Bisa di-hide kan ini? Ya, bisa. Nah, itu dia caranya. Kayak rumah-rumah farmhouse udah gitu. Kalau pengen benar-benar nggak kelihatan itu di view sininya, view hidden object-nya dimatiin sekalian. Ya hidden geometrinya jangan dicentang. Nah, habis itu di hide. Kalau tadi kan kalau hidden geometrinya kamu centang, ininya kamu hide masih kelihatan kan? Masih kelihatan samar-samar gitu kan. Nah, itu kalau mau lihat ngatur interiornya kayak gini. Jadi dalam keadaan di hide aja itunya. Jadi main hide up. Nah, roofingnya kan ini kan kalau bisa, nah aku baru mau ngomong. Kalau bisa kasih materialnya dibongkar dulu. Nah, jadi ini misalnya kayu gini kan, terus habis itu masuk ke grup editornya. Grup editor. Jadi antara list plank sama antara ini dibedain. Ya misalnya atasnya roofingnya abu-abu gitu. Oh, ini. Ya, kan gitu kan. Ininya kayu ya. Tuh. Ini sih gitu. Gini ya. Ya. Ini garisnya. Emang udah tahu. Hah? Ini ya. Bisa sih. Ini enggak sih ini. Oke. Ini ya. Ya. Oke. Udah berarti ya. Tapi ada sebagian orang tuh yang suka ngasih warnanya pas renderingnya. Ya. Itu biar ke Ya memang biasanya material diaturnya di render, cuman maksudnya di sini kita beda-bedain dulu. gue bikin atap.
kolomnya bikin nggak? Kalau kolom gimana, Kak? Kolomnya tinggal kayak gini kan tadi? Kolom. Tinggal gini, misalkan 15. 150 kan. Ya, 150, terus 150 ini ya terus di push pull aja. Tuh. make group dulu ya. Ya, boleh. Lebih baik. Make komponen sih, kalau kolom biasanya komponennya ya. Oh, Karena kadang dia kasih nama kolom. Kolom 15. Ya, karena ini jadi bisa grup, bisa komponen tuh tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Create ya. Terus di push pull. mana? Ya, udah itu dicemplung-cemplungin gitu bisa. Di gimana? Ya, masukin. Jadi move ya. Ini ya. Nah, ini hati-hati nyemplunginnya. Titik ketemu titik. Jadi kalau misalnya mau masuk kolom ya ambilnya yang luar. Kadang harus dipindah 2-3 kali benda itu. Ambilnya ada yang di sini nih, ujung ini ke sini. Ini. Ya pas. Pas nggak sih? Sini nih. Titik. Ups. Enggak, Nah, yang ujung sini, yang satu lagi. yang ujung sini ketemu ujung sini. Ini. Ya, situ ketemu situ. Ya, betul. Ini biar sama berarti tinggal diukur pakai ini ya. Tingginya. Ya, Enggak sih, sebenarnya emang kan biasanya ada kuda-kuda aja di sana. Oh, iya. ya kalau kuda-kudanya yang persis gini bisa juga di atas gini. Kuda-kudanya yang persis itu ya bisa juga. Jadi yang bagian ininya overstack doang. Kalau gini bisa langsung. Itu bisa. Ctrl C, Ctrl V ya, bisa. Cuman ngepasinnya harus di move lagi. Nah, kalau di SketchUp tuh kan kadang suka gini ya, Kak. Jadi kayak Ini apa? kayak bendanya tuh bingung di permukaan yang mana. Jadi kayak itu tuh biar ngilangin gitunya gimana ya? Yang penting titik ketemu titik aja yang kita pegang. Kita selalu pokoknya kalau gambar di SketchUp itu yang penting titik ketemu titik ketemu titik. Kalau ini kan tadi juga tetap kayak gini ya, Kak. Apa sih? Ini dong arahin. Yang ininya nih, bagian ini. Ini tuh kan jadi permukaannya kan tuh beda-beda. Ya, ini kalau berimpitan dia memang kayak gitu pasti. Kalau berimpitan dia kayak untung-untungan siapa yang nongol. Biasanya kita menangin salah satu. Cara menanginnya gimana? Cara menanginnya sebenarnya dari awal modelingnya. Jadi harusnya kalau aku modelingnya, kalau ini kan kita lagi latihan ya. Tapi kalau udah project beneran, biasanya itu aku modelingnya jadi kolom sendiri, dinding sendiri. Kalau ini kan kita bikin dinding dulu, terus di dinding itu dimasukin kolom. Jadi theoretically kayak gini nih kalau aku gambar. Ini kolom sendiri. Nah, antara kolom ini aku bikin rectangle kayak gini. Yang ini nanti rectangle ini aku push pull jadi kolom. Kebayang nggak? Jadi nggak gini juga kalau misalnya lagi real project nggak gini ya biasanya. Ini kan buat tahu aja, buat latihan aja.
Jadi kolomnya dari pas tembok udah dibikin ya. Ya, ya. Dari awal itu udah kita, misalnya aku punya denah itu ya. Itu yang aku bikin kolom-kolomnya dulu. Jadi misalnya denahnya kayak gitu itu. Ini bikin kolomnya dulu. Kolomnya jadi, baru ini bikin dindingnya juga nggak sekaligus, tapi satu-satu gini. Nah, tujuannya kenapa bikinnya satu-satu gini, supaya kadang kan yang namanya klien atau dosen itu kan asistensi kita mindah-mindah nih, perlu diganti-ganti kan, digeser-geser gitu. Geser dinding sama geser kolomnya lebih gampang aja, kalau satu persatu kayak ini. Ini kurang gede, kurang kecil, ini kurang gede, kurang kecil, dinding ini bisa digeser-geser. Kalau kita bikinnya udah terlanjur kayak gitu, menyatu itu, terus di offset, dinaikin, problemnya adalah pada saat kita harus merubah denah. Ini kita bicara metode kerja aja. Kalau udah beneran nih, metode kerja. Kayak gitu kurang lebih. Terus kayak kasus-kasus ini juga nih, kayak misalnya, ini kan tadi karena kita dindingnya satu kesatuan segeblak ini, makanya kita waktu motongin buat, apa sih istilahnya, motongin buat ininya kan kita tadi agak kesulitan kan, harus satu gitu karena satu kesatuan. Tapi kalau misalnya kamu bayangin ini tadi dindingnya cuma satu gini doang, ini kamu naikin ke atas tuh gampang, motongnya satu. Yang ini tinggal ya udah dikatasin aja sampai masuk kira-kira nggak susah. Yang sebelah sini nggak usah sampai bablas gitu kan. Jadi bisa satu persatu. Perlakuannya lebih gampang kalau intinya semakin banyak grup-grup benda kecil-kecil itu lebih enak. Gitu. Berarti yang belum tinggal apa ya, Kak? Yang belum tinggal latihan aja kita. Renderingnya kita nanti lempar ke ini, lempar ke Lumion. Mau langsung ke rendering kita. Kalau mau ke rendering, nanti habis ini kita langsung. Tapi belum ada Lumion. Oh, belum ada Lumionnya. Hmm. Oke. Enscape ada nggak? Enscape sama Lumion mirip-mirip. Kemarin tuh gagal downloadnya. Oh, oke. Bentar, aku kalau nggak salah tuh Enscape aku udah pernah upload ke Dropbox. Nanti aku kasih ya. Aku kasih linknya nanti di download, nanti bisa diinstal dulu sebentar. Sekaligus ini kita meeting time-nya udah tinggal 1 menit. Jadi ini nanti aku end meeting, terus aku kirim itu Enscape-nya. Jadi sekalian sambil nunggu dia convert video, kita install Enscape-nya. Oke? Gitu dulu kali ya. Nanti kayak 5 menit lagi aku kasih link lagi, oke?